Ikut terseret dugaan perselingkuhan Aziza Salsha, Fuji. Apapun gosipnya, Fuji yang kena. Media sosial tengah dihebohkan dengan kabar dugaan perselingkuhan Aziza Salsha dengan Salim Nauderer. Nama Fuji terbawa-bawa dalam berita perselingkuhan. Ya, kita sebagai fanbase UPI dari Sabang sampai Merauke bahkan sampai ke internasional, itu bukan urusan kami. Biarkanlah yang bersangkutan yang menyelesaikan. Tentunya dari masalah ini bisa dijadikan suatu pelajaran buat kita semua. Seperti itu untuk ini perselingkuhan memang luar biasa ya. Masa temannya sendiri ya, temannya sendiri diselingkuhin. Nggak cuma itu doang ya. Ini perselingkuhan beda dari binatang ya. Ini perselingkuhan beda dari binatang ya. Mereka sampai threesome, ngewong ya. Aneh kan? Aneh. Isu perselingkuhan Aziza Salsha dan Salim Nauderer tidak hanya melibatkan mereka dan juga para pasangannya, tapi juga Tariq Halilintar, suami Aliyah Mas Said. Dalam sebuah thread yang membahas rangkuman rumor perselingkuhan Aziza Salsha dan Salim Nauderer, terselip nama Tariq Halilintar. Isu selingkuh Aziza Salsha disorot. Fuji ikut tersorot. Di tengah isu perselingkuhan yang diduga dilakukan Aziza Salsha dan Salim Nauderer, nama Fuji ikut terseret. Ikut terseret dugaan perselingkuhan Aziza Salsha, Fuji. Apapun gosipnya, Fuji yang kena. Media sosial tengah dihebohkan dengan kabar dugaan perselingkuhan Aziza Salsha dengan Salim Nauderer. Hal ini pertama kali disinggung oleh Rachel Fenya, yang baru saja mengaku putus hubungan dari Salim Nauderer. Dugaan perselingkuhan itu semakin menguat setelah ada banyak netizen yang mengaku informasi dari orang dalam soal perilaku istri Pratama Arhan tersebut. Nama Fujianti Utami pun ikut terseret lantaran Aziza Salsha disebut juga pernah bermain belakang dengan kekasih Fuji yang selama ini dirahasiakan dari publik. Fuji lantas menjadi trending topik lagi di media sosial Twitter karena banyak opini negatif tentang dirinya. Mengetahui hal itu, Fuji langsung angkat bicara lewat Instagram story eksklusifnya. Ia merasa selalu saja terseret dalam gosip apapun, bahkan yang awalnya bukan tentang dirinya sendiri. Dalam kasus dugaan perselingkuhan Aziza Salsha ini, Fuji jadi perbincangan lantaran ada seorang netizen yang mengaku tahu soal video syur miliknya. Fuji disebut aktif secara seksual dengan kekasihnya yang dirahasiakan itu. Namun ada sejumlah video yang tersebar di antara teman-temannya sendiri. Fuji pun merasa ini adalah sebuah fitnahan yang sudah kelewatan batas. Tentunya sebagai seorang selebgram, Fuji juga menyelam ke media sosial untuk tahu sejauh apa namanya ikut menjadi perbincangan. Menanggapi unggahan Fuji tersebut, banyak netizen yang ikut membelanya. Netizen menduga gosip tentang Fuji sengaja dimunculkan demi menenggelamkan berita tentang Aziza Salsha saja. nama Fuji terbawa-bawa dalam berita perselingkuhan. Ya, kita sebagai fanbase UPI dari Sabang sampai Merauke bahkan sampai ke internasional, itu bukan urusan kami. Biarkanlah yang bersangkutan yang menyelesaikan. Tentunya dari masalah ini bisa dijadikan suatu pelajaran buat kita semua. Seperti itu, untuk lebih bisa membenteng diri untuk tidak seperti itu gitu. Karena manusia pasti tidak luput dari yang namanya hilaf, manusia tidak luput dari yang namanya salah. Jadi jangan menghakimi manusia, karena kita juga manusia dan belum tentu kita lebih baik dari beliau. Seperti itu. Jadi belajarlah memanusiakan manusia seperti itu. Mungkin ya saat ini beliau yang dapat masalah seperti itu. Lah, kita nggak tahu kapan giliran kita. Jadi stop deh, apalagi buat orang-orang yang gak ngerti cerita sebenarnya seperti apa. Jangan terlalu sok tahu, apalagi lu padi kan bukan keluarga beliau. Seperti itu. Jadi lebih baik kayak ya no comment, menanggapi boleh, tapi jangan seakan-akan kayak lu gak pernah berbuat salah, kayak gak pernah berbuat dosa. Ya, lebih baik seperti itu. Jangan gara-gara masalah ini diricuh, dibuat, digoreng. Namanya juga berita, pasti mereka itu ingin berita yang mereka sampaikan itu viral. Berita yang ingin mereka sampaikan tuh banyak didengar orang, walaupun mereka kadang gak mikir buat berita itu benar atau tidak, seperti itu. Atau cerita sebenarnya itu satu gitu loh, tapi ditambah-tambahi. Karena gini nih, ada sedikit omongan dari Gio, titip uang berkurang,
titip omongan bertambah. Itu yang perlu digarisbawahi. Sebenarnya cerita selingkuhnya gini, tapi karena disampaikan ke satu jadi gini. Nah, gitu. Jadi itu nggak boleh gitu. Bagus kita kayak melihat, mendengarkan, dan berikanlah tanggapan yang baik. Jangan kekurangan itu begini, kok selingkuh sih begini. Rumput tetangga itu lebih hijau. Banyak loh orang yang suaminya ganteng, istrinya cantik, KDRT, padahal udah banyak duit. Ya, ada yang suaminya ganteng, istrinya cantik, udah punya anak. Lihat, suaminya selingkuh seperti itu. Ya, berita perselingkuhan di dunia infotainment ini udah nggak tabu buat kita. Tapi dari itu semua seharusnya dijadikan pelajaran buat kita supaya tidak seperti itu. Tapi jangan mengejudge mereka seakan-akan kayak lu manusia paling tidak pernah berbuat dosa. Belajar memanusiakan manusia. Mungkin video lo, foto-foto lo belum ke-share aja seperti itu. Dan ingat, menyebarkan foto, video orang, ya tentunya itu ada pasalnya. Jadi hati-hati aja. Hati-hati aja. Kalau nggak karma ya lo dipenjara. Hati-hati aja buat penyebar-penyebar video-video begitu ya. Hati-hati. Bukan dengan lo menyebarkan aib orang terus orang bangga sama lo. Jijik orang, jijik. Apalagi lo ikut memberitakan berita yang lo nggak tahu cerita sebenarnya kayak apa. Cuma nyari followers dan viewers. Mikir pakai ini, say. Ini perselingkuhan memang luar biasa ya. Masa temannya sendiri ya, temannya sendiri diselingkuhin. Nggak cuma itu doang ya. Ini perselingkuhan beda dari binatang ya. Ini perselingkuhan beda dari binatang ya. Mereka sampai threesome, ngewong ya. Aneh kan? Aneh. Lu pikir deh, binatang aja nggak suka yang namanya threesome. Sampai mereka bertiga. Ngapain tuh mereka bertiga? Salto, smackdown. Nah, di sini juga disangkut pautkan idola saya Fuji. Pasti di mana-mana pasti si Fuji ikut kambing hitamnya ya. Ya kalau memang itu mantannya si Fuji, siapa sih namanya? Gua lupa itu siapa sih namanya. Ya bodo amat, jangan dibawa si Fuji nama kambing hitamnya. Setiap masalah pasti dibawa nama si Fuji. Ya terserah mereka. Maksudnya gini loh ya, maksudnya gini, kita harus bersyukur ya. Udah pemain bola, calon suami kita ya. Harusnya kita bersyukur. Mana terkenal lagi. Nggak cukup ya satu orang gitu ya. Di dalam hidup kita nggak cukup ya. Mau pengen sana, pengen sini. Yang lucunya 3 orang ngewong. Ngapain? Ya Allah, ya Tuanku. Makanya deh, jadi manusia yang benar-benar aja deh. Ampun. Ini udah kayak profesor ya. Profesor aja kalah. Liciknya. Ini udah pintar banget ya. Sampai main bertiga ngapain. Ya. Ampun deh manusia kayak gini. Isu selingkuh Aziza Salsya disorot. Fuji ikut tersorot. Di tengah isu perselingkuhan yang diduga dilakukan Aziza Salsya dan Salim Nauderer, nama Fuji ikut terseret. Beredar sebuah tangkapan layar yang berasal dari unggahan Instagram eksklusif Fuji usai ramai kabar perselingkuhan Aziza. Gambar tersebut dibagikan oleh beberapa akun gosip. Ingat, apapun gosipnya Fuji yang kena, Fuji yang salah. Bunyi pesan tersebut dikutip Atrumpi Gosip pada Rabu, 21 Agustus 2024. Menanggap hal ini, Fuji langsung memberikan balasan menohok untuk netizen. Dia mengaku sama sekali tidak ada kaitannya dengan kabar tersebut. Ngakak banget lihat fitnahan orang, gosipnya variatif ya, kata Fuji. Fuji merasa tidak pernah melakukan hal aneh. Namun tiba-tiba namanya ikut terseret dalam dugaan kasus perselingkuhan sahabatnya itu. Fuji juga menganggap tudingan-tudingan netizen terhadap dirinya sudah sangat keterlaluan dan kelewat batas. Isu perselingkuhan Aziza Salsya dan Salim Nauderer tidak hanya melibatkan mereka dan juga para pasangannya, tapi juga Tariq Halilintar, suami Aliyah Mas Said. Dalam sebuah thread yang membahas rangkuman rumor perselingkuhan Aziza Salsya dan Salim Nauderer, terselip nama Tariq Halilintar. Namun bukan sebagai selingkuhan Aziza Salsya, melainkan permasalahan seksualitasnya yang diduga bermasalah. Dipantau dari sejumlah komentar, ada pula yang membela Tariq Halilintar, meminta mereka tak begitu saja percaya dengan cuplikan WhatsApp yang beredar. Lagi sedih-sedihnya lihat postingan si Arhan karena diselingkuhin sama istrinya. Baca komentar netizen yang begini. Laki-laki yang suka salim ke ibu kalau pergi kemana-mana. Netizen
komentarnya lagi sedih banget nih. Cowok setulus dan sesabar Arhan diselingkuhin ya. Ya tapi pokoknya buat istrinya, lu melawan 4 ras yang terkuat di bumi. Yang pertama adalah fans Timnas, kedua fansnya Puji, terus ada juga fansnya Rahir Penya, dan juga fans mantan dari si Arhan dan juga Sela ya kan. Termasuk gue lo ya. terus gue itu kan solpok dengan ini kan, ibunya Arhan ngucapin ini di Wawa ya kan, di status Wawanya kan ya nih, maksudnya yang sabar gitu, pokoknya ngasih sabar. Tapi gue salpok sama namanya Mamai Arhan. Ex. Aku juga ngeliat Arhan sama cewek lain waktu itu. Bajing. Udah capek gue sama netizen. Pokoknya intinya mudah-mudahan yang terbaik, doa terbaik untuk Arhan, dikasih kesabaran yang lebih. Ya kalau bisa ya udahlah ya gitu ya. Diduga si Zize ini selingkuh bukan sama Salim aja, tapi dia pernah melakukan dengan pacarnya Fuji, Zize dan Salim bertiga. Tapi ya setelah gue mengetahui gosip-gosip tentang Zize, gosip adalah fakta yang tertunda ya guys. Gue pikir nih si Zize ini dia kan anak DPR ya, tipe-tipe anak yang dimanja ya kan, apa-apa dikasih gitu kan. Tapi Badung, lo tau Badung? Astagfirullahaladzim Zize. Jadi jangan pada aneh nih yang kemarin komen Zize tuh ada di semua circle ya. Ya karena dia se-friendly itu guys ya, sama pacar temen aja sampai friendly banget tuh. Ini semalam netizen Indonesia pada kagak tidur, tiba-tiba si Ziza bikin story kayak begini. Gak cuman itu, dari tadi siang Arhan itu udah ngupload foto pernikahan Zize dan juga Arhan di feeds dan juga di story. Guys, ini bener-bener, Arhan, are you okay? Nggak, maksud gue gini, kita semua udah pada pegang bukti masing-masing kan. Maksud gue, sebucin-bucinnya seorang manusia setelah melihat kasus seperti ini, kayaknya nggak bakal begini sih responnya ya. Entah ada tekanan dari mana, nggak tahu, nggak mau berspekulasi juga. Gue juga ada lihat salah satu story temannya Ziza, dia ngomong kayak begini. Dia kayak ada ngebahas soal story IG, which is itu artinya storynya Rachel. Sepertinya mungkin si Derry ini tahu sesuatu ya. Mungkin kalau kalian yang mau tahu lebih lanjut bisa DM aja si Derry-nya. Tapi jujur masih belum masuk di nalar gue karena sesuai info dari X kan katanya Arhan ini yang nelpon Rachel. Logikanya kalau semuanya baik-baik aja, Arhan ini harusnya nggak nelpon Rachel, dia bener-bener cuman keep silent. Tapi ya udah kalau emang statementnya udah bilang iya kita baik-baik aja, ya udah kita percaya aja kalau keluarga mereka baik-baik aja, kedua belah pihak baik-baik aja. Segala bukti yang kita punya itu anggaplah semalam kita cuman lagi mimpi. Ini buat Mbak Ajija kan, punya suami ganteng, main bola, idaman semua cewek itu Mbak. Kenapa bisa-bisanya Mbak selingkuh ini? Apa kurangnya Mbak? Coba dulu Mbak. Baik, ganteng, setia ya kan, sayang sama Mbak Ajija. Bucin juga nyokotnya Mbak. Sebisanya Mbak kayak gitu. Yang kali Mbak, kasihan kali Arhan. Banyak yang mau sama Arhan Mbak, tapi dia tetap milih Mbak. Mbak malah apa sih Mbak? Mbak kurang apa dari Arhan itu? Parah kan Mbak, betul. Ngebahas Zize dan Arhan, aku udah gak tahu lagi ya. Di sini poin aku bikin video ini bukan mau ikut menghujat atau mengomentari soal gosip-gosip yang beredar soal Zize. Ya entah masa lalu dia atau entah dia ini aku sama sekali nggak mau ikut campur soal itu karena itu bukan ranah aku ya. Itu urusan pribadi rumah tangga mereka ya, dan itu resiko mereka buat netizen-netizen yang ikut menghujat, ikut mengomentari, ya itu udah resiko Zize karena dia adalah seorang public figure. Jadi kalau ada gosip miring pasti bakal jadi trending topik di Indonesia. Tapi poin aku di sini buat aku bikin video ini adalah aku ngelihat Arhan. Bayangin ya, istrinya dapat gosip miring segitunya, diomong ini itu ya, dan beberapa bahkan ada fakta-fakta yang aduh guys, itu aku sebagai laki-laki aja ngelihatnya sakit hati gitu. Buat nerima itu bakal susah. Tapi Arhan lihat deh, dia masih bisa di tengah gempuran orang-orang ngehujat Zize, dia masih bisa posting foto, posting video soal Zize. Itu menurut aku udah keren banget. Keren dalam artian itu adalah salah satu cara Arhan buat ngelindungin istrinya dari hujatan tersebut loh. Dia nggak perlu klarifikasi banyak, dia nggak perlu banyak ngomong itu, tapi dengan postingan itu tuh nunjukin kalau dugaan kalian salah kok, aku sama Zize masih baik-baik aja. Itu menurut aku keren banget, itu cara yang dewasa banget dari Arhan. Jadi menurut aku ya, apapun masalah Zize dan Arhan, aku gak mau ikut berkomentar. Ya aku doakan yang terbaik buat kalian. Kalaupun itu benar ya gimana, aku udah gak tahu lagi. Aku sebagai laki-laki juga sakit bacanya, cuman ya aku doain yang terbaik buat Arhan dan Zize.
Sejujurnya dengan kasus yang lagi rame banget di Twitter gue semalam, yaitu Zize dan Arhan, gue sama sekali tidak mengikuti. Karena memang dari awal gue cuman ya ngebaca doang, karena di scrolling, ketika gue scroll di Twitter itu rame banget. Tapi yang menjadi fokus gue adalah bukan kasus perselingkuhannya, tapi bagaimana video si ini terekam dan tersebar di media sosial. Dan ini mungkin apakah bisa masuk dalam kategori revenge atau tidak. Tapi ada beberapa akun yang gue lihat di Twitter tuh fokusnya ngebahas itu. Ya semoga dengan kasus ini keduanya bisa terselesaikan dengan baik apapun hasilnya. Dan semoga orang-orang yang terdampak dari kasus ini pun bisa terselesaikan dengan baik. Atau mungkin kasus ini merupakan pengalihan isu. Dear Salim, M-nya apa? Monyet, bener banget, monyet banget lu Salim. Tapi sorry, bukan Salim anak gang Arab. Tapi ya lu Salim ya, lu udah diajak keliling dunia sama Rachel V-nya tuh ya. Janda mantep, kagak ada janda di Indonesia kayak dia. Baik banget dia sama laki. Gak peduli tuh laki pernah ngepap ini itu ke boti-boti. Udah lu jangan petantang petenteng Salim. Segala selingkuh sama jijek lagi. Jijek lu juga ngapain? Kalau demen sama bule-bule lu ngapain jauh-jauh ke Jepang, ujung-ujungnya ketemu orang Jawa, padahal demen sama bule. Ujung-ujungnya lu selingkuh jijek. Ini juga Salim, monyet Salim. Gue benci banget Salim sama lu Salim. Rachel bilang ya, Rachel sampai bilang dia kalau ke luar negeri pakai duit dia kok. Monyet, nggak mungkin. Duit dari mana Salim? Lu duit dari mana? Duit dari mana? Lu pakai duit Rachel Salim. Enak banget ngeliatin aurora ijo-ijo langit pakai duit Rachel. Kesana kemarin pakai duit Rachel, pakai bisnis class, terbangnya yang tiduran. Kalau gue mah yang ngerengkok tuh ekonomi. Gedek banget gue Salim sama lu. Sok kegantengan, modal mancung doang, cowok gue juga mancung. Sholat Salim, jangan KTP doang lu Islam Salim, sholat. Halo cuy, ini dia Instagram story terbaru dari Aziza Salsa. Gue bacain, denger ya. Terima kasih banyak untuk semua perhatian dan doa yang sudah disampaikan untuk saya dan suami saya. Saat ini rumah tangga kami dalam keadaan baik-baik saja. Kami berharap jangan menyebarkan berita bohong atau fitnah di luar sana yang tidak sesuai dengan faktanya. Mohon doa terbaik untuk kami berdua dan mohon berikan kami privacy dalam waktu ini. Mohon maaf atas kegaduhan yang telah terjadi. Terima kasih atas pengertiannya. Dan di tag tuh ya. @Pratama Arhan. Itu story yang dibuat sama Aziza Salsa. Dia situ kasih klarifikasi kalau sebenarnya keluarga mereka tuh nggak kenapa-napa, baik-baik saja. Jadi yang diklarifikasi sama Aziza ini adalah keluarganya yang baik-baik saja, tidak ada masalah. Tapi beliau belum klarifikasi tentang isu dugaan yang sedang ramai dibicarakan, yang berhubungan sama Rahel V-nya dan Salim Nauderer. Gimana cuy menurut kalian nih? Tapi ya bagus dan syukurlah kalau memang keluarga mereka tuh baik-baik saja. Itu seperti yang gue bilang dan yang gue inginkan gitu. Gue juga gak mau lah sebenarnya kalau keluarga mereka tuh akhirnya ricu dan berpisah gitu. Kecuali isu yang sedang merebak itu benar. Ya mau gak mau, gue dukung lakinya. Tapi kalau emang mereka memutuskan kalau tetap bertahan pada keluarganya, memutuskan keluarganya baik-baik saja dan mereka tetap ingin berjalan seperti biasanya, ya gue juga tetap mendukung kok. Seenggaknya Pratama Arhan tetap bisa bermain sepak bola dengan semangat, dengan penuh daya juang tinggi, dan gak ada kepikiran masalah keluarganya ketika nanti membela timnas. Apalagi sebentar lagi kan kita akan melawan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Semangat buat kalian. Jalan terus ya, kita tetap masih tunggu klarifikasi nih. Kisah yang beredar itu bener apa enggak? Sikat, bye. Kabar Marcella Aprilia mantan Pratama Arhan yang ditinggal nikah, dulu dihujat kini dapat banyak dukungan. Marcella Aprilia mantan pacar Pratama Arhan ikut menjadi sorotan di tengah isu perselingkuhan istri Arhan, Aziza Salsha. Marcella sendiri saat ini masih sibuk menjalani kuliah di kampus swasta di kota Semarang. Terpantau di Instagramnya @marcellaprilia, dirinya tak terlalu aktif di media sosial. Namun baru-baru ini Marcella tampak membagikan videonya liburan di Taipei. Unggahan itu dibagikan Sheila pada Senin, 19 Agustus 2024 di akun Instagram dan TikToknya. Dalam video itu Sheila merekam sudut kota Taipei yang dikunjungi, mulai dari gunung, pantai, serta sudut kota. Sheila juga mengunggah video dirinya tengah menikmati kopi. Mantan Arhan itu tampak mengenakan tank top hitam dan jaket putih. Sheila pun menggerai rambut sebahunya.
Namun terlihat Sheila tak menuliskan keterangan apapun di unggahannya. Unggahan terbaru Sheila ini langsung mendapat banyak komentar dari netizen. Banyak netizen yang menulis jika Sheila kini bisa tertawa usai dugaan perselingkuhan istri Arhan, Aziza Salsha. Marcella sendiri merupakan mantan kekasih Pratama Arhan yang dikenal sejak bangku SMA. Keduanya mulai menjalin asmara pada tahun 2021 lalu, namun keduanya diketahui memiliki keyakinan agama yang berbeda. Marcella dan Arhan putus pada Juli 2023 setelah menjalin asmara selama 3 tahun. Tak berselang lama putus, Arhan pun menikah dengan Aziza Salsha pada Agustus 2023. Marcella pun sempat dihujat netizen saat Arhan menikahi Zize, namun kini Marcella telah move on dan berbahagia. Rachel V-nya itu sempat berkomentar di Instagramnya Zize, nggak pakai komentar apa-apa, dia cuma kasih emoticon ular, ya kan? Tapi udah dihapus, ular hijau lagi, ya kan? Ular hijau tuh legenda ular hijau dan ular putih, tapi udah dihapus. Dan bahkan si Rachel V-nya juga udah unfollow si Zize, ya. Padahal kan mereka sahabatan dan kerja sama bareng, jadi logikanya kan harusnya emang follow-followan ya. Tapi unfollow ini menandakan bahwa ada apa, ya. Nah, kemudian orang duga-duga kan spekulasi udah mulai rame. Bener ya, jangan-jangan ini cuma gimmick marketing doang. Soalnya kan nggak jelas ya, cuma gitu-gitu doang kan, nggak direct langsung gitu, gimmick marketing doang kali ini karena kan lagi launching produk sama Zize gitu. Tapi kemudian bocor juga, ada aku nggak tahu ini bocor beneran atau enggak. Jadi si Rachel V-nya ditanya sama netizen di sosial media X. Punya bisnis villa di Bali, sosok Salim Nauderer mantan Rahel V-nya dikabarkan selingkuh dengan Aziza Salsha istri Pratama Arhan. Salim Nauderer menjadi perbincangan di jagat maya setelah putus dengan Rahel V-nya. Dua sejoli itu sebenarnya sudah menjalin hubungan sejak lama. Namun mereka sempat putus di tahun 2022 silam, kemudian balikan lagi dan kini kembali putus tahun 2024. Putusnya hubungan kali ini cukup menghebohkan dunia maya, karena diduga ada orang ketiga di balik keretakan hubungan Rahel V-nya dan Salim Nauderer. Diduga Aziza Salsha istri Pratama Arhan yang menjadi orang ketiga dalam hubungan Rahel V-nya dengan Salim Nauderer. Sosok Salim Nauderer pun semakin viral dan dicari profilnya oleh netizen. Diketahui, Salim Nauderer lahir di Mataram, Lombok pada tanggal 15 Desember tahun 1994 silam. Ia menempuh pendidikan tingginya di Universitas Bina Nusantara, BINUS, pada tahun 2016. Salim Nauderer berhasil meraih gelar sarjananya pada tahun 2020. Setelah lulus kuliah, Salim Nauderer disebut berkarir sebagai pengusaha dan aktor. Ia pernah bermain dalam beberapa judul film layar lebar, seperti My Generaton yang rilis tahun 2017 dan Mac and Mo pada 2019. Salim Nauderer memiliki darah campuran Jerman-Indonesia. Ibunya merupakan perempuan asal Jerman bernama Christine Sakinah Nauderer, sedangkan sang ayah asli Lombok Timur. Salim memiliki seorang saudara kembar bernama Fahmi Nauderer. Salim juga mengelola bisnis keluarganya di bidang penginapan dan restoran di Gili Trawangan, Lombok. Tak hanya itu, Salim Nauderer juga disebut memiliki bisnis online. Salim Nauderer aktif bersosial media dan kerap membagikan keseharian dan hobi berselancarnya di Instagram. Kabar perselingkuhan Salim Nauderer dengan Aziza Salsha kabar tak sedap menghampiri keluarga penggawa timnas Indonesia, Pratama Arhan, Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024. Istri Pratama Arhan, Aziza Salsha, dikabarkan selingkuh dengan Salim Nauderer, kekasih Rahel V-nya. Dugaan perselingkuhan tersebut tersebar dan viral di media sosial. Diketahui sebelumnya, hubungan asmara Rahel V-nya dan Salim Nauderer dikabarkan putus. Kalian ngerasa nggak sih kalau ada yang janggal sama kasusnya Zize dan Rachel V-nya? Enggak, kalian nggak salah denger. Makin lama itu beritanya makin memanas dan nge-spill-nya itu udah nggak karu-karuan. Sampai speechless woy setiap lihat update-annya. Nah, awalnya itu ada beberapa yang berteori kalau drama perselingkuhan antara Zize dan Salim ini adalah teknik marketing. Yang mana Zize ini adalah model dari brand parfumnya Rachel V-nya. Soalnya tahu sendiri kan, sekarang tuh teknik marketing udah di luar Nurul gitu. Tapi itu semua udah dibantah sama Rachel V-nya langsung. Nah, nggak lama
sekarang muncul lagi nih teori pengalihan isu politik. Tahu banget kan sekarang berita politik itu juga lagi memanas dan sekarang itu lagi mau pilkada juga kan. Jadi butuh berita yang lebih panas buat mengalihkan isu. Tapi jujur nggak tahu juga yang mana yang benar. Cuma kalau berita Ziza yang kesebar ini beneran banyak yang tersakiti sih. Bener-bener sekarang Ziza itu lagi versus 3 ras terkuat di bumi. Fans bola, fans Rachel V-nya, fans Fuji. Soalnya bawa nama Fuji juga dan banyak nama juga yang udah ke-spill. Gila ya, tapi Agustus ini banyak banget berita plot twistnya. Sibuk banget kita nih jadi netizen. Tapi gimana menurut kalian guys? Iya, gue tuh nggak tahu dan gue cari tahu sih videonya tuh nggak ada. Lagi pula gini loh, walaupun emang bener selingkuh dengan si siapa namanya si Salim, si Rachel V-nya ini harusnya kasih bukti yang akurat, jangan menggiring netizen ataupun warga-warga sekitar ya, ataupun manusia-manusia yang pengen tahu fans-fansnya si Zize ataupun fansnya si Arhan ataupun fans yang lain-lainnya itu jadi kayak berantem, ribut. Ini kan puncaknya dari si V-nya, Rachel V-nya yang ibu 2 anak apa ibu 3 anak, gue nggak tahu lah itu ya, si selebgram 1 biji itu yang dari dulu tuh pansos mulu, heboh banget di sosial media gitu kan. Kalau kasih bukti yang akurat gitu, kalau emang ada bukti selingkuhnya dikasih, jangan menggiring opini yang enggak jadinya. Itu kan rumah tangga mereka, jadinya kan kayak menggiringnya nggak bener. Kalau emang selingkuh tuh kasih buktinya, fotonya langsung up ke sosial media, jangan nanggung gitu loh. Emang kelakuan selebgram tuh makin lama makin aneh gengs gitu. Gue sih teman gue banyak lumayan selebgram gitu, jadi kayak gue tuh ngeliatnya tuh aduh apaan sih gitu-gitu kan. Aduh. Jadi gitu, yang kayak gue bilang ya V-nya, Rachel V-nya. Kalau kasih bukti tuh, nih kalau gue nih, kalau emang bener ya selingkuh nih pacar gue ataupun laki gue nih ya masalah satu selebgram yang udah nikah ataupun teman deket gue, apalagi teman deket gue nih nggak nanggung gue nggak nanggung, gue langsung kasih buktinya semuanya, lempar ke netizen, makan nih gitu. OMG sih, kasus yang lagi viral banget tentang perselingkuhan yang menyeret nama Aziza Salsa atau Gigi. Ini Arhan mengklarifikasinya dengan memposting foto pernikahan mereka nih. Arhan collab sama Gigi memposting foto pernikahan mereka 3 jam yang lalu dengan like 1,4 juta dan di komen 215.000 orang. Wah, kayaknya netizen ini pada penasaran banget ya, bener gak sih kabar yang lagi viral itu yang menyeret nama Gigi yang katanya berhubungan sama Salim, mantan pacarnya Rachel V-nya. Ini gue juga belum tahu ya. Tapi ini di X ataupun di Twitter ini udah rame banget tuh, ada viral banget sampai ada video segala macam, gue juga nggak tahu. Pokoknya jangan sampai deh ya, kita sih berdoa yang terbaik aja. Dan akan juga udah memohon semoga pernikahan mereka baik-baik aja nih. Karena belum ada klarifikasi apapun, kita tunggu aja. Karena ini kasusnya bener-bener buat gue kaget banget. Beneran gak sih? Menurut kalian gimana? Aziza Salsa atau yang biasa dipanggil Zize sekarang lagi menggemparkan dunia persosmedan karena dikabarkan jadi pihak ketiga kandasnya hubungan Rachel V-nya sama cowoknya si Salim. Sebenarnya ini bukan kali pertama si Rachel sama si Salim ini dikabarkan bubaran meskipun ujung-ujungnya balikan. Tapi yang kali ini bikin heboh adalah karena terduga orang ketiganya itu adalah seorang istri aset negara. Katanya si Zize ini emang hobi selengki dan ini tuh bukan kejadian pertama kali. Malahan ada yang bilang juga kalau sebenarnya si Arhan sama si Zize ini sekarang tuh lagi proses cerai. Jujur gue gak mau ngejudge siapa-siapa karena gue sendiri aja gak tahu ini sebenarnya pemberitaan tuh bener nggak sih. Soalnya gue ada ngeliat storynya si Rachel V-nya, dia ada ngucapin happy anniversary ke si Zize. Terus gue juga ngeliat egonya si Zize kan, dia itu ada ngeiklanin dagangannya si Rachel. Takutnya udah dibela-belain habis-habisan, ternyata ini tuh cuman settingan iklan. Apaan, nungguin gue bahas apa? Gila ya, gue baru pulang dari sepanjang gue jalan nyetir, lo tau handphone gue tangtung semua notifikasi tuh dari grup WhatsApp dikirim-kirimin semua tuh dari Twitter, dari Instagram, semua ada, gue punya lengkap. Tapi gue gak mau berkomentar soal Zize karena ya udahlah ya, semua orang juga udah tahu gimana kelakuannya dan segala macam dan lain-lain. Tapi Salim, bisa-bisanya lu selingkuhin Buna, Salim. Kok kayak astagfirullahalazim Salim, kagak ada bersyukurnya, heran gue Salim. Waktu kejadian apa itu, waktu PPKM, PP terserah, PPAP, pemuda Pancasila, siapa yang backup lu Salim? Rahel P-nya Salim. Di saat semua orang ngehujat lu, benci lu gara-gara api, gara-gara video begitu-begitu lu viral, siapa yang menerima lu kembali Salim? Rahel V-nya Salim. Terus lu Allahu Akbar Salim.
Kalau selingkuhnya yang lebih cakep dari Rahel V-nya, gue gak apa-apa. Iya, Jiji cakep, tapi kayak Rahel V-nya punya segalanya, Salim. Jiji masih punya milik bapaknya, bukan milik dia. Salim, bini orang, Salim. Udah bagus, dapet janda, cakep, sedep, kaya raya, mantep, ya kan? Allahu Akbar. Yang ngasih tahu Rahel siapa? Suaminya. Aduh. Masalahnya apa? Masalahnya jadi panjang, tau gak lu? Si Jiji juga udah tau udah punya laki, udah tau bagus nih cerita masa lalu lu kagak kebongkar kemana-mana waktu lu nikah sama si Arhan, tiba-tiba nikah dan segala macam terus malah jadi mantan pacar si Arhan yang dihujat-hujat. Bukannya bener, malah ya Allah. Lu lihat sekarang akibat kelakuan lu Jiji. Aib lu semuanya kebuka. Bapak lu keluar duit lagi Jiji buat apa? Buat tutupin berita lu. Panjang umur Abi Umi. Terus ini tuh beneran jadinya panjang banget. Gue beneran bacainnya ya, jadinya semua orang terlibat. Jadi banyak banget yang terlibat. Jadi nyambung ke si A, si B, si C, si D, kagak berani sebut nama. Gue takut nanti rame fansnya kesini. Dia juga nih ya Rahel V-nya sampai udah begini masih lu terima lagi Salim. Mau pisah apa dipisahin sama netizen? Mau pergi sendiri apa mau diseret sama netizen Rahel V-nya? Udah lah Kak Rachel, yang bener aja lu cakep, lu banyak duit lu. Aduh sedep deh pokoknya. Gue aja kalau bisa milih nih, gue mau jadi lu Rahel V-nya. Walaupun dengan segudang masalah yang ada di hidup ini. Bunda berhak bahagia, Bunda berhak bahagia. Emang semua orang berhak bahagia. Gak cuma dia, gue juga berhak bahagia. Semua orang berhak bahagia tuh gak lu? Semoga cepet beres ya manis kasusnya. Udah kasihan nih bapak lu Jiji ya Allah anakku Biami. Arhan jangan habis ini main bola yang jelek ya. Tinggalin. Cewek begitu banyak Arhan. Deh cerain aja udah gak apa-apa. Salim lo sampai balik lagi ngerengek-rengek apa segala macam. Kita kawal nih si Salim biar jeblosin aja ke penjara kali. Gimana nih? Sekarang terima kasih deh love you. Semangat teman-teman untuk mencari bukti-bukti lainnya. Sedang ramai di dunia ini antara kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh Aziza Salsa terhadap sang suami Pratama Arhan. Lantas apakah benar yang dilakukan oleh Aziza Salsa? Ya, melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh Aziza Salsa. Ya, bisa dibilang itu mengkhianati Pratama Arhan gitu ya. Tapi ini saya belum terbuka secara benar itu kasusnya. Mungkin nanti suatu saat akan terbuka karena saya itu lagi buka-buka sosmed itu banyak tentang Arhan dan Arhan lagi kemarin itu si Bahaju sama Elrumi. Sekarang yang lagi ramai itu ya kasusnya si Pratama Arhan itu. Kalau misalkan itu betul, aduh, mudah-mudahan gitu ya cepat terkelarkan gitu. Saya pusing soalnya kalau banyak perselingkuhan karena saya jomblo 4 tahun ini ya. Udahlah, liur. Kenapa milih Ziza? Walaupun Ziza bukan teman baik gua, dia anak kecil ya. Gua nggak mungkin berteman sama anak kecil, tapi gua lebih jadi timnya si Ziza dibanding Rahel V-nya. Gua nggak suka Rahel V-nya. Banyakan drama hidupnya. Halo cuy, bentar. Nih gimana nih? Nih gue nggak ngerti nih. Ini beneran gue nggak paham nih. Sebentar. Ini sabar. Ini semalam kan lagi rame banget nih berita tentang segi empat, yaitu Pratama Arhan, Aziza Salsa, Rahel V-nya sama Salim Nauderer. Ya kan lagi rame banget nih. Kemarin nih Rahel V-nya diisukan putus hubungannya sama Salim karena isunya ada orang ketiga. Dan netizen menduga orang ketiganya adalah Zize atau Aziza Salsa. Dan semalam berita tentang Aziza Salsa dan Pratama Arhan tuh rame banget. Ini kayak gini loh, Zize diduga selingkuh dengan Salim Nauderer. Arhan Pratama langsung telepon Rahel V-nya. Gue gak tahu ngomongin apa ya, itu yang mereka yang tahu kan. Tapi kan tersebar nih chat yang kayak gini nih, ya kan. Udah kayak begini kan banyak orang yang berpikir kalau wah ini beneran nih. Tapi chat ini beneran nggak? Tapi ini udah beredar di mana-mana sampai ada di media-media online. Ya jadi banyak orang yang percaya dong. Udah gitu keluar lagi berita yang kayak gini. Ini aja dari suara.com loh dia. Pratama Arhan diduga sudah jatuhkan talak 3 ke Aziza Salsa. Kini lagi urus perceraian. Tuh lu bayangin, udah urus perceraian, udah talak 3 katanya. Ini kata suara.com nih. Suara.com loh, media yang lumayan terpercaya gitu loh ya. Dan tiba-tiba 2 jam yang lalu sesuatu hal yang mengagetkan kita semua. Entah apa yang terjadi. Pratama Arhan posting foto dia bersama Aziza Salsa ketika sedang menandatangani surat pernikahan di acara akad nikahnya. Wow, mind blowing, plot twist. Wow, apa yang terjadi di sebenarnya? Wow.
Kalau gue sih ini ya, kalau gue nih berharap ya semoga semuanya salah paham. Semoga emang mereka sedang merencanakan sesuatu yang akhirnya bikin ini semua jadi salah paham. Yang sebenarnya tuh perselingkuhan gak ada. Dan semuanya tuh bener-bener cuma salah tanggap aja. Ya gue juga pengen ya rumah tangga Pratama Arhan dan Aziza Salsa ya baik-baik aja gitu. Kedepannya juga gak ada masalah. Tapi kalau emang benar ternyata kejadiannya seperti berita semalam adanya perselingkuhan, ya gue jujur ada di belakang Pratama Arhan lah. Tapi gue tetap mendoakan semoga ini semua cuma salah paham, salah tanggap, dan keadaan keluarga mereka baik-baik saja. Mungkin udah klarifikasi mereka, udah ketemu, udah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Karena bagaimanapun juga mereka tuh public figure. Apapun yang mereka lakukan tuh udah dipantau sama netizen. Apapun yang mereka lakukan tuh beberapa diikutin sama netizen. Beberapa netizen juga ada yang membela dan ada yang akan menghujat. Jadi kalau nggak ada klarifikasi dan kita nggak paham dan kita nggak tahu, bakal banyak netizen yang barbar yang akan menyerang dan membela. Jadi akan jadi kericuhan. Jadi kita butuh klarifikasi nih. Bagaimana menurut kalian cuy? Sikat, bye. Aziza Salsa diduga selingkuh dengan Salim Nauderer. Rahel V-nya beri sindiran keras. Siapa yang ikutan kaget? Rahel V-nya diduga membongkar perselingkuhan antara Aziza Salsa dengan kekasihnya, Salim Nauderer. Ia mengunggah foto bersama Ziza seraya menambahkan iringan lagu yang mengisyaratkan kekecewaan dan pengkhianatan. Ibu dua anak ini juga sempat mengomentari postingan Ziza dengan emotikon ulang. Sebelumnya, Rahel diduga sempat curhat soal ia tahu kabar perselingkuhan ini dari suami Ziza, Pratama Arhan. Tak ayal kabar ini membuat publik syok bukan main. Cek link artikel di kolom komentar. Ternyata sahabat sempat memperingatkan kepada Aziza untuk tidak selingkuh sebelum menikah. Karena diketahui pada acara bridal shower itu kuenya berlogo Aziza jangan selingkuh. Nah ini foto ketika bridal showernya Aziza. Dan teman-temannya itu membuat kue yang ada tulisan Aziza jangan selingkuh. Ini bentuk permintaan atau request dari teman-temannya. Dan ternyata di tahun ini Aziza diisukan selingkuh dengan Salim. Kalau dilihat di postingan sosial medianya Arhan itu pasangan ini bucin banget, romantis banget, terus juga mesra. Apa sih yang kurang dari Pratama Arhan? Segininya Pratama Arhan nge-treat Aziza, memperlakukan Aziza kayak seorang ratu. Tapi kok bisa selingkuh ya? Apakah karena Aziza ini memutuskan menikah di usia muda? Jadi karena usia muda itu masih ingin berkelana gitu. Tapi Pratama Arhan di sosial medianya mengunggah postingan foto pernikahannya dengan Aziza dengan tulisan memohon. Jadi ini sebuah clue kepada netizen untuk mendoakan pernikahan mereka agar tetap bisa bersatu. Kalau aku jadi Pratama Arhan sih udah tinggalin aja, mumpung lagi nggak ada anak gitu, nggak ada dikaruniai anak, jadi tidak ada yang menjadi korban dari perceraian antara Pratama Arhan dan Aziza. Selain itu Pratama Arhan ini berhak bahagia, berhak mendapatkan perempuan yang tulus, yang benar-benar sayang sama dia, dan juga yang tidak mengkhianati Pratama Arhan. Ini satu fans Pratama Arhan se-Indonesia patah hati dan juga kecewa dan juga sakit hati.